Halo Sobat Desa, kita berjumpa kembali dalam acara komunikasi tentang kampung. Pada video kali ini, kami mengajak Sobat semua untuk kembali mengunjungi Kampung Yoboy, tentunya dengan kisah inspiratif yang berbeda. Selain memiliki taman gizi, ternyata Kampung Yoboy juga dikenal dengan hutan sagu yang menjadi bahan makanan pokok bagi masyarakat setempat. Selain itu, hutan sagu juga menjadi daya tarik wisata bagi setiap orang yang berkunjung ke sana. Nah, Sobat Desa, untuk mengetahui sejarah terbentuknya Yoboy sebagai kampung wisata, mari kita simak penjelasan dari salah satu tokoh pemuda yang berasal dari Kampung Yoboy. Halo Sobat Desa, siang hari ini saya sedang berada di Kampung Yoboy bersama dengan salah satu tokoh pemuda yang ada di sini dan saya mau tanya-tanya terkait dengan kampung wisata Yoboy dari awal sampai sekarang itu seperti apa. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Ini dan teman-teman duluan ya. Ini saya teman-teman. Kalau saya sendiri Billy Tokoro Kakak Billy Tokoro, dari Kampung Yoboy. kakak asli Kampung Yoboy ya? Iya. Iya. Terus ada kakak siapa lagi? Ini Billy juga, ibu maku. Ini Mas Hendra. Itu yang paling ganteng. Mas John Rogi. Kakak mungkin Jadi bisa kita cerita. komunitas fotografi. Komunitas Jadi fotografi. aktivitas wisata di Kampung Yoboy, teman-teman yang aktif promosi bersama. Iya. Sejak awal itu ceritanya gimana kakak sampai Kampung Yoboy ini bisa jadi terkenal sekarang nih? Bukan saja di Papua tapi di seluruh Indonesia. Jadi kampung wisata. Kampung ini awalnya dari inisiatif pemuda ya. Bagaimana dalam kondisi yang ada, terus kita manfaatkan. Jadi mulai dari dermaga yang kita cat jadi warna-warni, Iya. kemudian viral, udah kemudian ya belajar lagi secara otodidak bagaimana pariwisata, bagaimana melayani orang datang, bagaimana promosi, dan teman-teman ini punya peran paling besar, teman-teman fotografer dengan videografer. Membantu Ya, untuk jadi promosi promosi cepat, masyarakat lewat- siap setelah orang kenal. Iya. Jadi awalnya hanya secara swadaya jembatan warna-warni itu dikenal Inisiatif dari saya. situ ya inisiatif anak-anak muda di sini. Iya. Terus untuk event-event yang sudah pernah dibuat sama Kampung Yoboy sendiri dari tahun 2020 sampai Sebelum sekarang, jadi kampung wisata itu ada festival berburu. festival Iya, berburu. masyarakat Iya. sini bilang Ela. Ella. Iya. Terus festival Berburu buat apa, sagu, berburu hewan di hutan. Di ini, Apa hutan saja ini? di hutan Iya. ya, di hutan sini. Ella. Iya. Setelah itu, setelah Setelah terkenal itu, dengan aktivitas ya tadi. Iya. Setelah itu ada kalau aktivitas kegiatan banyak dari beberapa lembaga, kementerian atau PD biasa bikin sini. kalau yang sekarang Ini Festival Ulat festival Sagu Sagu kedua. kedua kalinya di sini ya. Iya, kedua kali. Ini karena pas momentum Kongres Masyarakat Adat. Masih ada. Jadi masyarakat sini mau meramaikan juga, mensukseskan kegiatan di daerah. Jadi bikin itu Festival Ulat Sagu. Sebenarnya kita Festival Ulat Sagu ini tujuannya mau dapat jembatan atau pembangunan lain lagi di kampung. Karena yang pertama kita buat akhirnya dapat trekking ini, dapat lapangan terapung, itu nilainya di atas hampir 2 miliar lebih. Jadi setelah festival ini kita juga mau target tadi kegiatan pembangunan di kampung yang semua pakai kayu di atas air itu kan mahal. Jadi lewat kegiatan-kegiatan begini ada perhatian. Iya, ada perhatian dari pemerintah. Pemerintah bisa datang dan lihat kebutuhan di sini, bukan rencanakan dari kantor. Tapi ini kalau semua berjalan sini ya itu tentu karena ada dukungan pemerintah, dengan ada gereja itu pasti. Setelah ini harapan ke depan untuk kampung ini seperti apa kakak? Tadi tuh lewat kegiatan begini kita bisa dapat hal-hal lain, kebutuhan di kampung yang mungkin tidak bisa dipenuhi lewat anggaran kampung, aktivitas lain kita bisa dapat lewat sini. Oke. Itu tujuan yang penting karena kita mau di sini ada aktivitas yang lebih, ada fasilitas lain lagi yang bisa ada di lokasi sini maupun di kampung.
Ya. Jadi dengan kita menjaga hutan, menjaga nilai-nilai budaya, orang akan datang ke kita dan itu sudah yang dong bilang wisata. Jadi Kampung Yoboy tahun lalu ikut dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia dan mereka masuk kategori konten kreatif juara 4. Jadi Tadi konten kreatif itu di dalam isinya ini semua Nah ini tim teman-teman Kakak Billy dan punya teman-teman. foto, punya video. ya. Akhirnya kita unggul di digitalisasi. Iya. Bagaimana walaupun jauh di Papua, di balik gunung, tapi kalau teknologi kan semua sama. Iya, betul. Kan melihat pemandangan di sini kan begitu indah. Di sini kan ada danau, ada gunung yang begitu indah, bisa dibikin tempat wisata. Iya. Nah, kebetulan kita di sana juga banyak tempat-tempat gunung, ada danau. Namun sumber daya manusianya untuk mengolah wisatanya itu belum bisa. Dengan kedatangan kami di Papua ini menjadi pelajaran, bisa kami menjadi bahan kami untuk pulang ke Kalimantan, bisa menjadi contoh di sini. Nah, kita di sini mengikuti Kongres Masyarakat Adat yang dimana Papua menjadi tuan rumah. Jadi selama beberapa hari kita di tanah Papua ini, kita banyak berjalan-jalan dibawa oleh warga setempat. Dan hari ini kita dibawa ke Kampung Yoboy. Di sini kita melihat banyak sekali keindahan alam, yang mana ini suatu bentuk alam yang harus kita jaga. Nah, kalau saya perhatikan di Kampung Yoboy ini, kalau kita flashback kembali ke masa-masa pandemi ya, kalau tidak ada ini, saya rasa masyarakat adat yang ada di Kampung Yoboy ini akan kesulitan masalah makanannya. Tetapi kalau alam ini dijaga, seberapa lama pun pandemi COVID yang ada di Kampung Yoboy ini, saya rasa masyarakat adatnya tidak akan kesulitan masalah makanan. Karena ini semua pohon-pohon ini bisa digunakan untuk makanan kita sehari-hari Pak ya. Ya seperti sagunya maupun ulat sagunya. Yang hari ini juga kita melihat akan dilaksanakan festival ulat sagu di Kampung Yoboy ini. Ini sangat luar biasa. Jadi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus mendukung keberagaman yang ada di Indonesia ini untuk menjaga wilayah-wilayah adat ini. Kesan yang luar biasa di Papua, kami sangat bersyukur karena sampai di tanah Papua dan di sini orang-orang di sini sangat-sangat baik. Mungkin selama ini kan kita dengar di Papua ini banyak konflik kan. Ternyata kita datang dari Kalimantan Utara, di Papua ini ternyata begitu, orangnya sangat baik sekali. Masyarakatnya ramah seperti keluarga. Salah satu prinsip dari pemberdayaan masyarakat adalah prinsip keswadayaan, yang berarti bahwa masyarakat pada hakikatnya bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Untuk itu, perlu sinergitas yang baik serta berkesinambungan antara para pemangku kepentingan untuk mengembangkan setiap program pemberdayaan yang akan dilakukan. Pembangunan berbasis kearifan lokal dengan melibatkan peran aktif masyarakat merupakan wujud pendekatan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang sesungguhnya.